Tahukah kamu suara jantung bisa didengar yaitu dengan menggunakan alat yang namanya stetoskop. Dan stetoskop tidak hanya bisa mendengarkan suara jantung saja loh, tapi juga selain mendengar suara detak jantung, stetoskop juga bisa digunakan untuk mendengarkan suara-suara lain dari dalam tubuh, misalnya bunyi pernapasan atau bunyi bising usus. Jenis dan intensitas suara-suara ini dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosis serta menilai kondisi pasien. Stetoskop ditemukan di Prancis pada 1816 oleh Renti Javel Haysenplenac. Dia terdiri dari tabung kayu kosong. Konon dia menciptakan stetoskop sehingga ia tidak perlu menaruh telinganya di buah dada wanita Prancis. Tidak jelas apakah Lenek mencoba menghindarinya atau untuk menghindari rasa malu pasien. Namun begitu, orang mengatakan bahwa kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Ada kalanya kita mengetahui bagian-bagian dari stetoskop. Stetoskop memiliki beragam varian dalam segi material, dan bahkan kini telah tersedia stetoskop digital. Meski begitu, bentuk alat medis ini secara umum tetap sama. Stetoskop memiliki 4 bagian utama yang perlu Anda ketahui, yaitu: pertama, earpieces. Earpieces merupakan bagian dari stetoskop yang terpasang di telinga untuk mendengar suara dari organ dalam. Umumnya earpieces terbuat dari bahan karet yang lembut, selain agar lebih nyaman dan tidak terasa sakit saat dipakai di telinga. Bahan karet juga dapat membantu meredam suara dan. Kedua, tubing adalah bagian dari stetoskop yang berbentuk tabung tipis dan panjang menyerupai selang, yang berfungsi untuk menyalurkan suara dari diafragma atau bel menuju earpieces. Ketiga, diafram atau diafragma merupakan bagian berupa membran tipis dan datar di ujung kepala stetoskop yang terbuat dari piringan plastik berbentuk lingkaran. Diafragma ini memiliki fungsi khusus untuk mendengarkan bunyi atau suara berfrekuensi tinggi, seperti suara mengidi paru-paru. Sebagian jenis stetoskop hanya memiliki diafragma, sedangkan sebagian lainnya memiliki diafragma dan bel. Keempat, bel adalah bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk melingkar dan menempel di belakang diafragma. Ukurannya lebih kecil dibandingkan diafragma. Bel berfungsi untuk mendengarkan bunyi atau suara berfrekuensi rendah, seperti bunyi jantung. Lalu bagaimana sih prinsip kerjanya? Ayo kita simak baik-baik. Prinsip kerja stetoskop akustik memanfaatkan ilmu fisika. Stetoskop akustik ini paling umum bagi kebanyakan orang. Terdiri dari diafragma, chestpiece, bel, pipa karet plastik, earpiece. Di bagian chestpiece ini terdiri dari 2 sisi yang dapat ditempatkan pada klien untuk mendengarkan suara, yaitu sebuah diafragma bagian plastik bundar dan bel. Jika diafragma atau bel diletakkan di klien, suara tubuh menggetarkan diafragma, menciptakan gelombang tekanan akustik yang berjalan ke atas pipa menuju telinga pendengar. Bel mentransmisikan suara frekuensi rendah, sedangkan diafragma mentransmisikan suara dengan frekuensi yang lebih tinggi. Fungsi stetoskop lebih rinci. Secara umum, stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara detak jantung, agar dapat diketahui apakah jantung berdetak dengan benar dan memiliki ritme yang normal atau tidak. Hasil pemeriksaan ini bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi kesehatan jantung. Selain mendengar suara detak jantung, stetoskop juga berfungsi untuk mendengar suara paru-paru. Pemeriksaan paru-paru dengan stetoskop dilakukan untuk menilai apakah bunyi napas normal atau tidak. Dokter akan mencurigai adanya gangguan pernapasan bila terdengar bunyi napas yang tidak normal, biasanya disertai dengan bunyi napas tambahan, seperti ngorok atau stridor dan mengik. Bunyi napas yang tidak normal juga dapat berupa melemahnya bunyi napas, atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Tidak hanya itu, stetoskop juga dapat digunakan untuk memeriksa area perut. Biasanya pemeriksaan perut dengan stetoskop dilakukan untuk mendengar suara atau bising usus. Peningkatan atau penurunan bising usus dapat menjadi indikator gangguan pencernaan. Stetoskop bukanlah sekadar objek yang melengkapi penampilan dokter. Alat ini wajib dimiliki oleh dokter karena sangat berguna untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien. Jadi sekarang sudah paham kan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.